Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Mem. Pagi, Gimana? Mem. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Mem. Ya, masih semangat ya? Masih, Mem. Oke, kita akan mulai pertemuan pagi ini dengan topik kemasan, ya. Jadi yang pertama, sebelum kita masuk ke materi kemasan, indikator pembelajaran dari kemasan itu adalah yang pertama, menganalisis jenis dan kegunaan bahan kemas. Yang kedua, menganalisis teknik penyajian dan pengemasan makanan khas daerah dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini, kalian bisa menganalisis jenis dan kegunaan serta menganalisis teknik penyajian dan pengemasan makanan khas daerah. Yang pertama adalah pengertian kemasan. Nah, kemasan adalah bagian pertama produk yang dihadapi pembeli dan mampu menarik atau menyingkirkan pembeli. Nah, jadi di sini kunci utama dalam sebuah produk. Kemasan itu menarik atau tidak, sehingga konsumen mau membeli ataupun tidak. Nah, kita lihat dari pengertian kemasan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kotler, ya 1995, ya, pengemasan adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk. Yang kedua, swasta, ya. Di sini menurut swasta, pembungkusan atau packaging adalah kegiatan-kegiatan umum dan perencanaan barang yang melibatkan penentuan desain, pembuatan bungkus atau kemasan suatu barang. Nah, yang ketiga, menurut Saladin, kemasan itu merupakan wadah atau bungkus. Jadi simpel aja ya, merupakan pembungkus dari produk. Nah, jadi dari kesimpulan ya, pengertian kemasan dari beberapa ahli itu adalah suatu kegiatan merancang dan memproduksi bungkus suatu barang yang meliputi desain bungkus dan pembuatan bungkus produk tersebut. Nah, kita lihat dari fungsi kemasan. Menurut Winardi, ya, fungsi kemasan itu adalah yang pertama untuk melindungi benda perniagaan yang bersangkutan terhadap kerusakan-kerusakan dari saat diproduksinya sampai saat benda tersebut dikonsumsi. Jadi sebenarnya tujuan kemasan yang pertama untuk pengaman, melindungi produk dari hujan, dari panas, maupun yang lainnya. Yang kedua, untuk memudahkan pengerjaan dan penyimpanan benda-benda perniagaan tersebut. Nah, jadi di sini untuk perantara, ya, mereka sudah merasa aman dengan adanya tadi pembungkus produk, menyalurkannya kepada konsumen. Yang ketiga, fungsi kemasan tadi adalah untuk guna menjual produk yang bersangkutan. Jadi ketika kita menjual, pasti yang pertama kita lihat adalah ketertarikan kita terhadap kemasan. Biasanya kemasan ini sangat mempengaruhi konsumen untuk membeli barang. Nah, kita lihat dari tujuan kemasan.
Tujuan kemasan menurut Low dan Kimber tahun 2007, kemasan dan pelabelan kemasan mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama itu disebut dengan barrier protection, yaitu melindungi dari hambatan oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. Jadi di sini melindungi agar tidak kena debu ataupun bakteri lainnya, jadi mensterilisasikannya. Yang kedua, containment or agglomeration, ya, yaitu benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. Jadi sini untuk pengamanan dari transportasinya. Yang ketiga, information transmission, yaitu informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Jadi di sini petunjuk di bungkus kemasan tadi ada petunjuk ataupun informasi tentang cara penggunaannya, baik dari segi transportasinya, daur ulangnya, ataupun cara membuang kemasan tersebut. Yang berikutnya, tujuan dari kemasan adalah physical production, ya, yaitu melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Biasanya kalau physical production ini, kalau misalnya dia transportasi melalui darat, itu ada kemasan tambahan, ya, dalam bentuk packaging dari papan ataupun kardus untuk menjaga keamanan dari produk tersebut agar tidak rusak ataupun hancur. Berikutnya ada marketing, yaitu kemasan yang dilabel dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. Jadi di sini kepintaran dari marketing untuk menawarkan produk melalui kemasannya, gitu. Nah, kemudian ada convenience, yakni fitur yang menambahkan kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan kembali penutup, dan penggunaan yang digunakan kembali, ya. Jadi di sini ada penambahan fitur selain kemasan yang ada. Jadi untuk kenyamanan dalam berdistribusi itu disebut dengan convenience. Kemudian reducing theft, ya, yaitu kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik, menunjukkan tanda-tanda pembukaan. Sangat membantu dalam pencegahan pencurian paket, juga termasuk pemberian kesempatan sebagai perangkat anti pencurian. Nah, ini biasanya digunakan, ya, sebagai tingkat keamanan yang tinggi. Misalkan kalau dalam sebuah kemasan itu disegel, ya. Kalau segel ini rusak ataupun sobek, itu berarti sudah tidak layak untuk dijual atau sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Jadi di sini biasanya penggunaan label sehingga barang itu masih original ataupun masih bebas dari bakteri, karena kalau sudah dibuka dia tidak dapat ditutup kembali. Nah, berikutnya kita lihat dari jenis-jenis kemasan. Berdasarkan struktur isi, kemasan itu ada beberapa macam. Nah, yang pertama kemasan primer. Kalau kemasan primer berarti di sini bahan kemas langsung mewah, ya, dari bahan pangan seperti kaleng susu, botol minuman,
plastik. Nah, seperti pada gambar yang saya berikan, itu termasuk dalam kemasan primer. Jadi dia langsung menutupi atau melindungi produk. Yang kedua ada kemasan sekunder. Kalau kemasan sekunder ini fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya. Ya, seperti kotak karton ya untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus dan sebagainya. Jadi di sini kemasan sekunder menutupi kemasan primer, kumpulan dari kemasan primer. Jadi biasanya contoh kalau kemasan primer tadi misalkan susu ya, itu kan biasanya hanya dalam satu kotak atau satu kaleng. Tapi kalau dia di kemasan sekunder, maka ada beberapa kotak ataupun kaleng di dalam satu kotak berikutnya. Jadi melindungi, 2 kali perlindungan dalam produk. Nah, berikutnya berdasarkan struktur isi tadi ada yang disebut dengan kemasan tersier dan kuarter. Jadi kemasan ini diperlukan untuk menyimpan pengiriman atau identifikasi. Kemasan tersier ini biasanya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, menggunakan box papan ya untuk melindungi ataupun tambahan rekatan plastik untuk melindungi dari cuaca hujan maupun panas. Jadi 3 kali pengemasan. Ketika sudah dikemas di primer, maka dikemas sekunder, dibungkus lagi dengan kemasan tersier agar dapat melindungi barang sampai ke tujuan. Nah, kemudian berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Kalau berdasarkan frekuensi pemakaiannya, ada yang disebut dengan kemasan sekali pakai atau disposable. Jadi kalau dia kemasan sekali pakai, itu biasanya tidak bisa berulang. Contoh, botol aqua, itu biasanya sekali isi, sekali minum, botolnya langsung dibuang. Tidak bisa dipakai kembali, gitu. Kemudian plastik bungkus permen, ya, atau bungkus daun, karton dus, dan makanan kaleng lainnya itu biasanya hanya sekali pakai, tidak bisa dipakai kembali. Nah, kemudian kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multi trip. Biasanya ini tidak dibuang ya oleh konsumen dan bisa dipakai kembali. Nah, biasanya botol-botol yang paling umumnya itu botol minuman ataupun botol kecap ya, botol saus itu biasanya terkadang dipakai kembali oleh konsumen. Misalnya botol minyak makan itu bisa dipakai berulang kali. Nah, kemudian kemasan yang tidak dibuang atau semi disposable. Nah, kemasan ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah. Contohnya tadi misalkan drigen atau kaleng biskuit, kaleng susu, tapi yang kaleng susu bubuk, bukan kaleng susu cair ya. Jadi di sini biasanya digunakan kembali untuk kebutuhan konsumen dalam rumah tangga. Nah, kita lihat berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Nah, yang pertama ada kemasan siap pakai. Jadi di sini biasanya kemasan ini bisa langsung siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya tadi misalnya botol aqua, botol minuman ya, botol minuman air mineral ya. Jadi kemudian untuk bentuk wadah kaleng, nah itu biasanya langsung siap pakai. Kemudian kemasan siap dirakit. Nah, kemasan siap dirakit ini biasanya masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian produk. Nah, misalkan
kaleng dalam bentuk lempengan, ya, dan silinder fleksibel. Biasanya harus dibentuk terlebih dahulu. Kemudian bisa jadi kemasan itu terbuat dari kertas atau aluminium foil atau plastik. Jadi di sini harus dirakit terlebih dahulu untuk mengisi produk yang akan dikemas. Nah, kita lihat dari syarat-syarat kemasan. Nah, syarat-syarat kemasan menurut Winardi ya, ada yang perlu dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pengemasan. Ya, pengemasan. Jadi misalkan yang pertama, dari jumlah besar bahan kemasan yang tersedia, bahan manakah yang paling baik digunakan untuk menonjolkan wajah produk yang dihasilkan. Jadi di sini pertanyaan besar yang harus diperhatikan di dalam pengemasan ya dengan produk. Jadi di sini dilihat dulu bagaimana ya bahan kemasan yang tersedia, misalkan ada beberapa pilihan. Sehingga di sini perlu dipertimbangkan mana yang terbaik untuk mengemas produk tersebut, apakah dari bahan plastik, kertas, ataupun yang lainnya. Yang kedua, rancangan sebuah kemasan yang dapat mempermudah penggunaan produk oleh konsumen. Jadi biasanya sebelum dijadikan kemasan, maka dirancang terlebih dahulu bentuknya seperti apa, ya, agar lebih menarik konsumen. Kemudian warnanya, desain, bentuk, serta ukuran-ukuran kemasan yang harus digunakan. Jadi harus disesuaikan dengan produk tersebut. Baik dari warnanya, kemudian desain gambarnya, ukurannya disesuaikan dengan isi dari produk tersebut. Nah, kemudian apakah dapat dirancang sebuah kemasan jika dilihat dari fungsi sehingga kemasan itu dapat dipakai untuk tujuan lain setelah barang yang ada di dalam kemasan itu habis dikonsumsi. Jadi dipertimbangkan juga apakah kemasan itu dapat berfungsi lain ya sesuai tujuan yang diharapkan, atau dia sekali pakai atau bisa berulang kali. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan perancangan kemasan untuk momen tertentu. Nah, misalnya untuk hadiah ulang tahun, kemudian momen pernikahan, dan lain sebagainya. Jadi di sini biasanya kemasan itu dirancang khusus untuk acara-acara tertentu, ya. Oke, kita lihat dari bahan kemasan. Bahan kemasan, ya, kalau menurut Syarif dan Irawati itu membagi kemasan menjadi beberapa golongan, ya. Yang pertama itu dalam bentuk gelas, ya. Kalau gelas ini biasanya mudah pecah, transparan, ya. Biasanya tidak cocok untuk produk yang tidak tahan pada sinar ultraviolet, ya. Kemudian yang kedua ada metal, bahan kemasan berbahan dari metal. Nah, biasanya ini dibuat dari aluminium. Nah, kalau kemasan dari aluminium ataupun logam ya mempunyai kekuatan yang tinggi, sehingga cocok untuk mengemas produk-produk yang membutuhkan kemasan yang muat. Nah, jadi di sini contohnya itu seperti susu bubuk ya. Susu bubuk itu biasanya dikemas dulu dalam aluminium foil atau berbahan metal, kemudian setelah dikemas itu baru dimasukkan ke dalam kotak ya yang berbahan dasar kertas atau karton. Kemudian yang berbahan ketiga itu kertas ya. Kalau kemasan dari kertas ini biasanya tidak tahan terhadap kelembapan dan air, jadi biasanya mudah rusak.
Nah, kalau untuk kemasan kotak itu tidak cocok untuk mengemas produk-produk yang memiliki kadar air tinggi atau dalam keadaan cair. Biasanya kalau kemasan kertas itu produk-produk yang seperti apa ya? Kalau untuk kertas biasanya sering kemasan-kemasan yang memuat produk dalam bentuk serbuk, dalam bentuk bahan mentah, ya. Jadi di sini biasanya tidak mengandung air yang kering sifatnya. Nah, berikutnya ada plastik. Jadi kalau kemasan plastik, ya, biasanya kemasan yang digunakan itu berbentuk kemasan film, ya, atau kantung, wadah, dan bentuk lainnya. Nah, seperti botol, itu juga ada yang berbahan dasar plastik. Toples, ya, kemudian bungkus-bungkus lainnya yang biasanya sering kita jumpai berkemasan plastik. Nah, di sini biasanya kalau penggunaan plastik, ya, itu ongkos produksinya biasanya relatif murah, ya, mudah dibentuk dan dimodifikasi karena sifatnya ringan. Ya, jadi plastik paling banyak digunakan dalam pengemasan. Kemudian kita lihat dari daya tarik kemasan. Daya tarik kemasan yang pertama ada daya tarik visual. Nah, daya tarik visual itu mengacu pada penampilan kemasan atau label suatu produk, mencakup warnanya, bentuknya, mereknya, ilustrasinya, teksnya, dan tata letaknya. Ya, yang kita lihat dari warna. Fungsi dari pemilihan warna itu yang pertama untuk identifikasi produk, sehingga berbeda dengan produk pesaing. Biasanya antara produk yang satu dengan yang lain itu desain warnanya berbeda, dan biasanya dibuat semenarik mungkin. Yang kedua, untuk menarik perhatian. Warna terang atau cerah akan memantulkan cahaya lebih jauh dibandingkan dengan warna gelap. Jadi kalau kalian sering belanja, perhatikan pasti produk-produk, contohnya seperti makanan, itu didesain warna yang cerah. Dan biasanya full color, ya, penuh dengan warna. Jadi sangat menarik. Nah, yang ketiga, untuk menimbulkan pengaruh, misalnya untuk meningkatkan selera konsumen terhadap produk makanan. Yang keempat, untuk mengembangkan asosiasi tertentu terhadap produknya. Jadi biasanya ketika kita senang dengan kemasannya dan rasanya juga cocok, itu biasanya konsumen itu tidak mau mengganti ke produk yang lain. Yang kelima itu untuk menciptakan suatu citra dalam mengembangkan produknya. Berikutnya untuk menghiasi produk. Ya, tadi kalau dia dipenuhi dengan warna, otomatis dia bisa menghiasi produk dan menarik. Kemudian untuk memastikan keterbatasan yang maksimum, ya, dalam menggunakan warna kontras. Kemudian mendorong tindakan, kemudian proteksi ataupun melindungi terhadap cahaya yang membahayakan, dan mengendalikan temperatur barang di dalamnya, serta membangkitkan minat dalam mode. Nah, kita lihat dari segi bentuknya. Biasanya kalau bentuk yang sederhana itu biasanya lebih disukai daripada yang rumit. Karena biasanya konsumen lebih suka yang simple. Kemudian bentuk yang teratur memiliki daya tarik lebih. Harus seimbang agar menyenangkan. Kemudian biasanya berbentuk bujur sangkar, itu lebih disukai, ya, oleh konsumen daripada persegi panjang. Jadi dari segi bentuk juga ini sangat mempengaruhi. Kemudian bentuk cembung itu juga lebih disukai daripada bentuk cekung. Kalau bentuk bulat itu biasanya lebih disukai wanita,
Kalau pria biasanya lebih menyukai bentuk siku. Nah, kemudian bentuk itu harus mudah terlihat bila dipandang dari jauh. Nah, kita lihat dari merek dan logo, ya. Syarat-syarat logo yang baik itu pertama mengandung keaslian. Jadi dia harus original, tidak boleh duplikat dari produk yang lain. Kemudian harus mudah dibaca atau diucapkan. Jadi biasanya produk yang mudah dibaca atau diucapkan, mudah diingat, kemudian sederhana dan ringkas, terus mengandung konotasi yang positif, ya, kemudian tidak sulit untuk digambarkan. Ini biasanya lebih digemari oleh konsumen dan biasanya lebih diingat cepat. Bahkan ketika ada produk lain, maka masyarakat ataupun konsumen biasanya lebih dominan mengucapkan produk yang mereka sudah ingat. Contoh, misalkan mie instan. Rata-rata konsumen lebih melekat itu biasanya dengan kata Indomie. Padahal Indomie itu merek logo. Tapi karena itu yang pertama kali mereka kenal dan mereka ingat, maka ketika membeli merek lain, mereka juga tetap mengatakan Indomie atau Aqua. Walaupun mereknya lain, tetapi tetap menyebut itu minuman Aqua. Nah, seperti itu kalau merek atau logo tadi sudah dikenal. Nah, kemudian dilihat dari ilustrasinya. Nah, kalau dilihat dari ilustrasi, itu merupakan alat komunikasi sebuah kemasan, bahasa universal yang dapat menembus rintangan perbedaan bahasa. Nah, jadi ilustrasi ini termasuk fotografi dan gambar-gambar untuk menarik konsumen. Yang berikutnya ada topografi. Nah, kalau topografi itu adalah teks pada kemasan yang berupa pesan-pesan kita untuk menjelaskan produk yang ditawarkan, sekaligus menyerahkan konsumen untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan harapan produsen. Biasanya di sini di kemasan ada peringatan-peringatan ataupun kata-kata bijak yang bisa mengingatkan konsumen. Kemudian tata letak. Jadi tata letak ini merupakan paduan semua unsur grafis meliputi warna, bentuk, merek ilustrasi, topografi menjadi suatu kesatuan baru yang disusun dan ditempatkan pada halaman kemasan. Nah, kita lihat dari hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan tata letak. Yang pertama ada keseimbangan. Kemudian titik pandang dengan menjadikan suatu unsur yang paling menarik. Kemudian perbandingan ukuran yang serasi. Tata urutan alur keterbatasan yang sesuai. Jadi 4 hal ini yang harus diperhatikan dalam pengaturan tata letak dari sebuah produk. Nah, kemudian kita lihat dari daya tarik kemasan menurut Wirya. Yang pertama, kemasan yang menjamin dapat melindungi produk. Jadi harus menjamin melindungi produk. Kemudian, kemasan yang mudah dibuka atau ditutup kembali untuk disimpan. Ya. Berikutnya, kemasan dengan porsi yang sesuai, jadi tidak berlebih. Biasanya kemasan kalau dia benda padat, contoh kalau dia bentuk bubuk itu biasanya dikemas sesuai ukurannya dan tidak boleh terlalu besar ataupun terlalu kecil karena ada di situ ruang oksigennya. Kemudian kemasan yang dapat digunakan kembali itu juga harus perlu dipertimbangkan. Kemasan yang mudah dibawa, dipegang, dan dijinjing. Jadi di sini sifatnya harus fleksibel, harus sama seperti uang, harus mudah dibawa, dipegang, dan dijinjing. Kemudian, kemasan yang memudahkan pemakaian dalam menghabiskan dan mengisinya kembali. Biasanya ini daur ulang ya,
atau isi ulang. Itu ada beberapa produk yang bisa isi ulang. Nah, etika dalam kemasan. Jadi dalam menentukan kebijakan dalam pengemasan suatu produk, produsen hendaknya memperhatikan etika pemasaran, ya, menurut McCarthy. Ya, yang pertama dengan membuat kemasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Jadi misalkan kemasan itu dapat didaur ulang, kemudian tidak merusak lingkungan, ya. Jadi di sini harus jelas. Kemudian dalam kemasannya harus mencantumkan tanggal kadaluarsa, ini paling penting, agar tidak merugikan masyarakat dari barang-barang yang dikonsumsi. Jadi tanggal kadaluarsa ini sangat penting. Ini ada perbedaan dari contoh expire date ya, dengan best before, itu berbeda. Kalau expire date itu biasanya seminggu sebelum berakhir, kalau bisa tidak usah digunakan lagi karena sudah beracun. Tetapi kalau dia before, ya best before itu biasanya meskipun sudah lewat tanggal kadaluarsanya, ketika dia dipergunakan itu tidak beracun. Jadi ada perbedaan antara best before dengan expire date. Kemudian dicantumkan tentang informasi harga barang tersebut pada konsumen produk tersebut. Jadi biasanya informasi harga barang kalau dari segi bisnis itu kalau kalian lihat kemasan ada di sudut kemasan itu ada seperti garis-garis ya. Ada garis tebal, garis halus, itu biasanya informasi harga barang. Makanya kalau kalian ke swalayan atau ke minimarket, ketika barangnya tidak terdata, maka dia bisa mengecek barangnya dari bentuk garis-garis yang ada dalam produk. Di dalam kemasan itu ada di sudut garis-garis kecil, ada garis kecil, halus, tebal gitu. Mungkin kalau nanti kalian perhatikan ketika membeli barang, tahu ya. Oke, itu saja untuk materi kemasan hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi dengan topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Thank you, ma'am. Ma'am.